DPR RI setujui amnesti untuk Hasto dan abolisi bagi Tom Lembong atas usulan Prabowo. Wacana gubernur dipilih oleh pemerintah pada pilkada mendatang. Istana siapkan 80% undangan HUT RI untuk masyarakat. Halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia, politik, ekonomi, hingga isu sosial sedang hangat diperbincangkan. Tentunya bersama saya, Lydia Juni. Pemirsa, kita ke informasi utama. Presiden RI Prabowo Subianto mengusulkan pemberian amnesti pada Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong. Usulan ini telah disetujui DPR dan tinggal menunggu diterbitkannya keputusan Presiden. Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pemberian amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang tengah terjerat kasus suap terkait buron Harun Masiku. Selain itu, Prabowo juga mengajukan abolisi bagi mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong yang dikenal sebagai ekonom dan pejabat publik terlibat dalam kasus hukum terkait impor gula. Langkah ini menuai berbagai respons, namun secara politik telah mendapat restu parlemen. DPR mengesahkan persetujuan terhadap usulan tersebut setelah seluruh fraksi secara bulat menyatakan sikap mendukung. Wakil Ketua DPR RI Sumi Dasko Ahmad menjelaskan proses telah sesuai konstitusi dan tinggal menunggu penerbitan keputusan Presiden. Langkah Prabowo ini dinilai sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi nasional sekaligus membangun landasan politik yang lebih stabil menjelang transisi pemerintahan. Dan hasil rapat konsultasi tersebut, DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap surat Presiden nomor R43/Pres 07/2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang permintaan pertimbangan DPR RI atas pemberian gerasi atas nama saudara Tom Lembong. Abolisi terhadap Tom Lembong. Nomor Pres R43 Pres 07/2025 tanggal 30 Juli 2025 atas pertimbangan persetujuan DPR RI tentang pemberian abolisi terhadap saudara Tom Lembong. Yang kedua adalah pemberian persetujuan atas dan pertimbangan atas surat Presiden nomor 42 Pres 07/2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti, termasuk saudara Hasto Kristianto. Dari Jakarta, Lydia Junita, Iqbal Taufik, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto mengungkapkan alasan dibalik pemberian abolisi untuk Thomas Lembong dan amnesti untuk Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Langkah ini menurutnya demi menjaga persatuan nasional dan semangat rekonsiliasi. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah melakukan rapat konsultasi dengan pihak pemerintah terkait surat dari Presiden Prabowo Subianto mengenai pemberian abolisi dan amnesti. DPR secara resmi memberikan persetujuan atas usulan tersebut. Presiden Prabowo Subianto menegaskan langkahnya memberikan abolisi kepada mantan Kepala BKPM Thomas Lembong serta amnesti untuk Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto berdasarkan semangat rekonsiliasi dan kepentingan nasional. Menurut Prabowo, pertimbangan pemberian abolisi maupun amnesti utamanya demi kepentingan bangsa dan negara, demi situasi kondusif serta untuk merajut persaudaraan di antara semua anak bangsa dan membangun bangsa Indonesia secara kolektif. Salah satu yang menjadi dasar pertimbangan kepada dua orang yang saya sebutkan tadi, yang disebutkan oleh Pak Ketua, adalah salah satunya tentu kita ingin menjadi
ada persatuan dan dalam rangka untuk perayaan 17 Agustus, Presiden dalam pertama kali meminta saya menjadi Menteri Hukum. Dari Jakarta, Lydia Junita, Iqbal Taufik, Berita Nasional TV. Pemirsa, untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan RI, pemerintah memberikan diskon tarif angkutan umum di Jakarta. Seluruh moda transportasi publik hanya ditarif Rp80 pada 17 Agustus mendatang. Pemerintah memberikan kado spesial untuk masyarakat di momentum Hari Kemerdekaan. Pada 17 Agustus 2025, seluruh angkutan massal publik di Jakarta akan menerapkan tarif hanya Rp80. Kebijakan ini berlaku untuk Jaklingko, Transjakarta, LRT, MRT, hingga KRL. Tarif Rp80 tersebut merupakan simbol dari peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menjelaskan diskon tarif ini merupakan salah satu bentuk apresiasi dan hadiah dari pemerintah untuk warga ibu kota. Dengan tarif terjangkau ini, pemerintah berharap masyarakat dapat lebih nyaman merayakan kemerdekaan dan semakin giat menggunakan angkutan massal. Pada tanggal 17 Agustus 2025, semua angkutan massal publik di Jakarta, baik Jaklingko, Transjakarta, LRT, MRT, dan KRL akan diberlakukan tarif hanya Rp80. Jadi mau menggunakan angkutan publik di Jakarta apa saja tarifnya hanya Rp80. Dari Jakarta, Berita Nasional TV. Seorang sopir truk yang sedang berhenti di bahu jalan di ruas tol Sediatmo, Jakarta Utara ini panik saat didatangi oleh petugas kepolisian patroli jalan raya dari Polda Metro Jaya. Dikira akan kenakan sanksi tilang, petugas justru memberikan segelas kopi hangat kepada sang sopir yang mengaku mengantuk sehingga terpaksa berhenti untuk beristirahat sejenak. Sebuah video viral di jagat maya ini memperlihatkan kejadian lucu saat petugas kepolisian patroli jalan raya dari Ditlantas Polda Metro Jaya tiba-tiba menghampiri sebuah truk yang pada saat itu sedang berhenti di bahu jalan ruas tol Sediatmo arah Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta Utara. Dalam video ini direkam oleh sopir truk yang terlihat panik saat kedua petugas kepolisian menghampirinya. Karena takut akan dikenakan sanksi tilang lantaran berhenti di bahu jalan, sopir truk pun terlihat hendak menghidupkan kendaraannya dan akan hendak pergi untuk menghindari sanksi dari petugas patroli jalan raya. Pak, mau berangkat Pak? Apa bro? Mau berangkat ini. Mau berangkat istirahat doang. Apa berhenti di bawah jalan? Ngantuk. Ngantuk? Iya. Namun kedua petugas polisi ini menghadang dan meminta sopir untuk turun dari kendaraannya. Dalam video juga terdengar bahwa alasan mereka berhenti di bahu jalan karena kondisi sopir yang sudah lelah dan mengantuk. Alih-alih tidak memberikan sanksi tilang, petugas justru membuatkan dan memberikan segelas kopi hangat untuk sopir dan kernet truk tersebut. Petugas juga mengeluarkan sebuah termos air panas dari dalam mobil dinas mereka, serta makanan ringan untuk diberikan kepada sopir dan kernet truk. Video ini pun mendapatkan komentar positif dari masyarakat sosial media atas tindakan petugas patroli jalan raya. Merupakan salah satu bentuk wujud Polantas menyapa dan merupakan sebuah tindakan himbauan humanis kepada supir-supir truk yang berhenti di bahu jalan untuk melanjutkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan juga untuk Kamsel Tipcar Lantas yang baik di ruas tol Bandara. Setelah diberikan kopi hangat oleh petugas, sopir juga diminta untuk melanjutkan perjalanan dan mencari tempat istirahat yang lebih aman dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Baik pemirsa, Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menanggapi usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar agar pemilihan kepala daerah tidak digelar secara langsung hingga gubernur dipilih oleh pemerintah pusat. Sufmi mengatakan bahwa saat ini simulasi terkait pemilu maupun pilkada masih dikaji oleh seluruh partai politik.
Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengungkapkan bahwa saat ini simulasi tentang pemilu maupun pilkada masih dikaji oleh seluruh partai politik. Hal itu diungkapkannya saat menanggapi usulan dari Ketua Umum Partai PKB Muhaimin Iskandar agar pemilihan kepala daerah tidak digelar secara langsung hingga gubernur dipilih oleh pemerintah pusat. Dasko mengatakan hasil kajian dari masing-masing partai politik akan diputuskan dengan ketentuan aturan pemilu dan pilkada bersama pemerintah dan DPR. Sebelumnya, Ketua Umum PK Muhaimin Iskandar mengatakan ada dua hal yang menjadi kesimpulan partainya dalam pengkajian ulang pemilihan kepala daerah secara langsung. Caimin menyebut partainya ingin ada dua pola dalam pemilihan kepala daerah, yakni gubernur dipilih oleh pemerintah pusat, sementara bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD. Ya, saat ini simulasi tentang pemilu maupun pilkada sudah dilakukan oleh masing-masing partai. Nah, mungkin nanti hasilnya seperti apa masing-masing partai nanti akan memaparkan apa yang sudah dirancang oleh partai masing-masing, sehingga nanti baru sama-sama kita akan putuskan dengan ketentuan dan aturan yang akan dibuat dalam menghadapi pilkada maupun pemilu. Terima kasih. Sebelumnya, Ketua Umum PK Muhaimin Iskandar mengatakan ada dua hal yang menjadi kesimpulan partainya dalam pengkajian ulang pemilihan kepala daerah secara langsung. Caimin menyebut partainya ingin ada dua pola dalam pemilihan kepala daerah, yakni gubernur dipilih oleh pemerintah pusat, sementara bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD. Pemirsa, informasi selanjutnya sesaat lagi akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Berita Nasional Malam. Pemirsa, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin menyampaikan sikap politik terbaru PKB terkait revisi UU Pemilu. Dalam pernyataannya, PKB mengusulkan agar gubernur tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat melalui pilkada, melainkan ditunjuk langsung oleh Presiden atau dipilih DPRD sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Namun Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, menilai usulan tersebut berpotensi inkonstitusional karena bertentangan dengan prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang 1945. Untuk membahas lebih lanjut dari sisi hukum dan demokrasi, telah bergabung bersama kami pengamat politik Citra Institut Efriza SIP MSI. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mbak Lydia. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Oke, Pak, ini bagaimana pandangan Anda terkait usulan Caimin mengenai pemilihan gubernur secara tidak langsung ini, baik melalui penunjukan Presiden maupun oleh DPRD sendiri, Pak? Ya, ini menunjukkan bahwa parlemen atau legislatif maupun ketua umum partai politik saat ini sedang merespon dari berbagai persoalan. Apa yang terjadi sebenarnya ini terkait dengan keputusan MK nomor 135 tahun 2024 yang memberikan opsi baru atau memerintahkan, yaitu untuk pemilihan kepala daerah tidak secara serentak. Dalam hal ini diberikan jeda 2 tahun atau 2,5 tahun. Dari sana mulailah berkembang ide ini. Ada yang menyatakan sulit kalau DPRD harus kosongkah atau DPRD ditambah 2,5 tahun tapi melanggar konstitusi. Dari perdebatan ini masuk kepada hal yang sudah lama. Yang sudah lama dan hadir, yaitu pernah di 2014 sebuah undang-undang dihasilkan oleh pemerintah di eranya SBY untuk kembali kepada pemilihan lewat DPRD. Namun kemudian itu dibatalkan oleh Pak Jokowi melalui dari hal ini adalah peraturan yang baru, kemudian kita kenal perubahan itu dan kembalikan lagi kita menjadi pilkada langsung. Dan oleh sebab itu, maka usulan Caimin ini adalah usulan saya rasa cuma sekedar skema. Namun tetap yang perlu dijadikan pijakan adalah nilai dari demokratisnya, dan sisi yang kedua adalah nilai dari keputusan MK. Jangan skema-skema itu dihadirkan, malah kita mengabaikan MK sebagai lembaga pengawal konstitusi.
Oke, baik Pak. Jika nanti semisal terjadinya pemilihan gubernur secara tidak langsung, Pak, menurut Bapak sendiri apa saja kelebihan dan kekurangan dari sistem pemilihan gubernur secara langsung oleh rakyat dibandingkan dengan usulan pemilihan tidak langsung, seperti yang disampaikan oleh Caimin ini, Pak? Ya, kalau apa yang terjadi, saya rasa yang perlu ditinjau adalah apa alasan logisnya, tujuannya untuk apa. Jika pemilihan ini dengan tujuan bahwa supaya terjadinya selaras antara pembangunan pusat dan pembangunan di daerah, saya rasa tidak tepat juga. Karena kenapa? Karena pemilihan sekarang pun selaras dan kita bisa melihat rakyat juga memilih gubernurnya itu selaras dengan keinginan dari pusat. Itu sudah terjadi. Kemudian kalau seandainya dianggap bahwa pemilihan gubernur ini keuntungannya adalah dalam aspek keuangan, karena pilkada berbiaya mahal, maka juga tidak bisa juga bahwa DPRD tidak terjadi biaya mahal. Bahkan di daerah-daerah kita juga tahu bahwa pemilihan dalam hal ini tentu saja sama dasarnya. Apa dasarnya? Dasarnya adalah selain pilihan rakyat, dasar yang kedua adalah gabungan dari partai politik nantinya. Dan pemilihan melalui DPRD juga mengangkat hal yang sama, yaitu satu adalah biayanya juga tentu tidak lebih murah, dan yang kedua tentu saja DPRD harus secara bersama memufakati secara partai politik fraksi di dalam siapa yang dipilih. Dan tentu saja ini adalah hal yang tidak jauh beda dengan pemilihan langsung. Hanya bedanya saja kalau seandainya dikatakan berbeda, kalau pemilihan melalui rakyat, keputusan koalisi atau gabungan koalisi itu dilakukan di awal. Sementara kalau keputusan melalui DPRD dilakukan mufakat itu melalui atau dengan cara di akhir keputusannya mufakat dan perbandingannya berapa fraksi, misalnya dengan fraksi yang memilih A misalnya dengan yang memilih B, tapi ujung-ujungnya juga sama. Ujung-ujungnya sama-sama pembentukan koalisi. Jadi nilainya itu saya rasa tidak tepat juga kalau dianggap seperti argumen dari partai-partai yang menyatakan biayanya lebih mahal dengan pemilihan langsung oleh rakyat. Kesalahan terbesar adalah pemilihan langsung dari rakyat, pragmatisme partai politik. Dan saya rasa dengan pemilihan tidak langsung dengan mengabaikan rakyat juga pragmatisme itu semakin tinggi. Oke, baik Pak. Artinya ini salah satu tujuannya adalah memangkas biaya anggaran, Pak. Tapi apakah menurut Anda sendiri skema penunjukan gubernur oleh Presiden ini sesuai dengan Undang-Undang 1945? Khususnya pasal-pasal yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah secara demokratis, Pak. Iya, kalimat kata demokratis itu tidak bisa kita ambil definisi bahwa pemilihan itu tidaklah benar-benar diharapkan atau diinginkan tidak melibatkan rakyat. Kata demokratis itu malah menunjukkan kita itu berdemokrasi, satu. Yang kedua, otonomi daerah yang dijalankan. Yang ketiga adalah asimetris, karena gubernur di kita itu jelas karena ada otonomi khusus, maka misalnya ada di daerah Jogja yang tidak dipilih dalam hal ini secara langsung oleh rakyat. Nah, ini adalah hal terpenting catatannya, Mbak. Oke, baik Pak. Singkat saja Pak, apa pesan atau himbauan Anda kepada DPR RI, DPRD, dan masyarakat secara umum dalam menyikapi usulan perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah ini, Pak? Singkat saja. Iya, yang perlu dilakukan adalah kejelasan tujuannya. Untuk apa? Kalau untuk membangun negara ini lebih baik dan disetujui oleh seluruh fraksi, tentu saja tidak perlu lagi kita ragukan. Tapi kalau sekedar biaya, itu tentu perlu perdebatan yang penuh dengan pro dan kontra. Oke, baik. Terima kasih pengamat politik Citra Institut Efriza SIP MSI atas waktunya telah bergabung bersama kami.
Pemirsa, usulan perubahan mekanisme pemilihan gubernur ini tentu menjadi diskursus penting dalam konteks demokrasi di Indonesia. Apakah kedaulatan rakyat akan semakin diperkuat atau sebaliknya tergerus oleh keputusan politik elit? Menjadi tugas kita semua untuk terus mengawasinya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap saksikan Berita Nasional Malam. Pemirsa, peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI di Istana Merdeka akan digelar lebih inklusif. Sebanyak 80% kursi upacara dialokasikan untuk masyarakat umum. Pemerintah menegaskan bahwa perayaan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka akan digelar dengan lebih inklusif. Dari total 8.000 undangan untuk upacara detik-detik proklamasi, sebanyak 80% kursi dialokasikan untuk masyarakat umum. Kebijakan ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan peringatan proklamasi tak hanya hikmat, tetapi juga penuh sukacita dan kegembiraan. Untuk itu, jumlah kehadiran pejabat akan dikurangi demi memberi ruang seluas-luasnya kepada masyarakat. Rangkaian upacara di istana juga akan diisi berbagai kegiatan yang mengedepankan konsep kebersamaan. Seluruh acara dikemas secara inklusif dengan melibatkan partisipasi masyarakat dari berbagai daerah. Bagi masyarakat yang ingin mengikuti upacara secara langsung, pendaftaran akan dibuka mulai 4 Agustus 2025 melalui aplikasi Pandang Istana. Kuota terbatas dan pendaftaran dilakukan secara online. Kepada masyarakat umum, kami ingin mengimbau jika berminat menjadi peserta upacara detik-detik proklamasi ke-80, nanti siap-siap untuk war undangan HUT ke-80 mulai tanggal 4 Agustus 2025. Dari Jakarta, Jengtiara Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Puluhan orang di Bekasi, Jawa Barat mengalami penipuan dalam transaksi jual-beli Vespa dengan total kerugian mencapai 1,5 miliar rupiah. Para korban mengaku telah mentransfer uang namun kendaraan tak pernah diterima. Sebanyak 63 orang menjadi korban penipuan yang diduga dilakukan pemilik bengkel Wawai Brothers Scoot di Jalan Cipendawa, Kelurahan Bojong Menteng, Kota Bekasi, Jawa Barat. Suasana bengkel tutup sejak kasus ini terungkap dan poster penyitaan oleh bank terpasang di dinding bangunan. Modus penipuan berawal saat pemilik bengkel Ahmad Wahyu Pribadi menawarkan jual beli Vespa antik melalui transfer uang pembelian. Namun setelah uang dikirim, kendaraan tak pernah sampai ke pembeli. Pelaku juga diduga menjual motor konsumen yang sedang direstorasi, bahkan ada yang dijual secara eceran. Kerugian korban bervariasi antara 26 juta hingga 200 juta rupiah. Korban tidak hanya dari Bekasi, namun juga berasal dari Bogor, Makassar, hingga Riau. Salah satu korban mengungkapkan penipuan terjadi sejak Maret lalu. Meski dijanjikan pengembalian uang, hingga kini janji tersebut tak pernah terwujud. Akhirnya, para korban melaporkan kasus ini ke polisi, sementara pelaku dilaporkan kabur. Untuk korban, sampai saat ini tercatat itu terakhir bulan lalu itu bulan Juni di angka 63 orang. Dan untuk kerugiannya secara nominal dari nominal uang rupiah yang ditransfer maupun cash gitu kurang lebih 1,5 M setelah perhitungan dari teman-teman korban. Kini kasus penipuan ini sedang dalam penanganan Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Demikian Berita Nasional Malam telah menemani Anda pemirsa. Saya Lydia Junita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.